Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salam Diri Sabtu Malam Diskusi Ringan. Nah, malam hari ini kita akan membahas seputar yang berkaitan dengan Hari Kesatuan Nasional. Itu bertepatan pada tanggal 13 Desember besok. Nah, ini kita bersama Kak Tati. Nah, siapa sih Kak Tati ini? Mungkin bisa aku jelasin sedikit ya. Kak Tati ini adalah dosen administrasi publik UM Bandung dan wakil pimpinan redaksi dari Rahma.id. Halo Kak Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Apa malam, kabar Kak? Kak. Alhamdulillah Selamat baik. malam. Nah, jadi Kak, kan ini nih sebenarnya bersangkutan dengan Hari Nusantara. Besoknya tanggal 13 Desember kan Hari Nusantara. Nah, dari Hari Nusantara ini kita mengangkat seputar realita konflik yang ada di masyarakat terkait keadaan-keadaan yang ada di masyarakat itu kayak gimana sih gitu. Mungkin dari Kak Tati sendiri bisa menjelaskan dari pengalaman atau dari mana? Boleh dimulai Kak? Oke. Teman-teman, berkaitan dengan tema hari ini gitu ya, yang mana kalau kita ngomongin Hari Nusantara, maka mindset yang ada di dalam benak kita itu kan tidak lepas dari bagaimana sih kondisi Nusantara Indonesia hari ini. Kalau juga bicara Nusantara, maka kita pasti langsung tersirat gitu. Oh lancar. Oke, kita tunggu dulu ya Kak Tatinya. Jadi eh, kenapa sih? Jadi sebelum itu kita sambil menunggu Kak Tati untuk bergabung live lagi, mungkin aku bisa jelasin sedikit ya. Jadi kita ini akan membahas tentang apa sih yang terjadi di masyarakat pada waktu ini gitu kan, yang kekinian, konflik-konflik sosial. Kan ada berbagai macam tuh konflik sosial. Jadi semakin apa canggihnya nih kemajuan zaman, semakin pula kita dituntut untuk lebih berkreativitas. Nah, kadang kita sadar nggak sih, uh, kreativitas yang kita lakukan tuh kadang malah bisa mengacaukan apa ya namanya, hubungan sosial dengan orang lain juga bisa gitu. Apa sih yang terjadi di konflik-konflik yang bisa timbul akibat dari kemajuan zaman ini juga banyak ya. Halo, udah pakai punya teman. Maaf ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Aman kan Kak sekarang? Ya, insya Allah aman. Alhamdulillah. Sampai mana tadi kita? Oke, bisa dilanjutkan berarti ya. Ya, bisa dilanjutkan. Ya, Boleh. mohon maaf ya teman-teman. Tadi saya kira yang trouble mbaknya, tapi ternyata sayanya gitu ya. Nah, ngomongin kondisi persatuan hari ini itu tentu sangat sensitif ya, teman-teman sahabat Taragat Diri, yang mana kita kan baru saja melalui fase bernama pilkada ya. Pilkada Oh iya ini ini. kemudian jadi problematika yang kompleks ya teman-teman, tidak hanya berdampak pada lingkungan sosial saja, bahkan dampaknya pun ke banyak aspek gitu, bisa berupa psikologis juga mungkin terkena dampaknya ya, bagi mungkin di Gitu. Nah, dari situlah mungkin kita menganalisis bahwa di dalam konflik sosial pun itu selalu ada pergeseran dan perubahan, termasuk juga problematika yang memengaruhi gitu ya. Termasuk salah satunya kondisi politik yang baru saja terjadi. Nah, dengan hasil pilkada ini kemudian dapat tetap menyatukan pertahanan kesatuan kita gitu ya, ataukah ternyata memang ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Di samping politik yang makin bikin kompleks persoalan persatuan kita juga, yaitu karena COVID-19 ya, sahabat Taragat Diri gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun COVID ini kan mengubah seluruh tatanan kehidupan ya. Ya, selamat malam Kak Maldika. Mengubah seluruh tatanan kehidupan, tidak hanya di bidang kesehatan saja, tapi di semua bidang, di semua sektor dan di semua aspek.
termasuk juga ekonomi ya, termasuk juga politik ya. Jadi sangat kompleks teman-teman kalau kita mau mengkaji satu persatu persoalan konflik sosial ini. Tapi mungkin yang perlu saya highlight dari kedua tadi ya, karena kondisi pemerintahan yang krisis juga kita seusai pilkada gitu ya. Nah, mungkin yang paling mendasar yang perlu kita sharingkan itu berkaitan dengan truth claim ya teman-teman. Kalau dalam perspektif agamanya ini namanya fundamentalisme Kak gitu ya. Karena apa? Iya, karena sekarang kita eranya post truth, pasca kebenaran. Yang mana di dalam post truth juga dipengaruhi oleh faktor-faktor digital teman-teman. Nah, sehingga ini membentuk pola cara pandang, cara berpikir masyarakat hari ini yang seringkali menggunakan pola-pola truth claim atau mengklaim diri sebagai yang benar gitu. Jadi pandangan saya seperti ini menurut saya benar, padahal kebenaran itu ya hanya menurut kita, tidak melalui proses-proses objektif, tidak melalui proses-proses ilmiah ya, ataupun tidak melalui tidak menerima masukan gitu ya, pertimbangan, terus kemudian tidak melalui proses pengkajian gitu ya. Nah, seperti itulah gitu ya fenomena fundamentalisme atau true claim ini yang kemudian tidak hanya dirasakan oleh kita secara personal ya Kak ya, tapi juga dirasakan oleh organisasi gitu. Jadi sekarang tuh kebanyakan ya, karena tadi kondisi kita COVID, kemudian interaksi sosial kita jadi terbatas, terus diskusi kita jadi berhenti, mandek gitu ya. Kalaupun kita sering mengikuti webinar, acara-acara daring seperti ini gitu ya, live IG dan semacamnya, tetap ya secara mungkin komunikasi personal yang dibangun atau dibinanya tetap ada pengurangan, tetap tidak sebagaimana biasanya di situasi normal. Nah, ini kan tentu berdampak signifikan ya Kak ya, berdampak signifikan terhadap perilaku kita, cara pandang kita, utamanya dalam menyimpulkan sesuatu, dalam mengambil keputusan untuk memecahkan persoalan. Nah, itu tantangannya ya Kak ya, terkait dengan truth claim ini, merasa yang paling benar ya. Nah, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga yang sampai hari ini tetap menjadi dilematis kita mungkin sebagai akademisi ya, sebagai pegiat gitu, itu tentang identitas gitu Kak ya. Nah, sebenarnya kalau kita memahami identitas kita gitu ya, kita ini siapa sih gitu, tentu kita ini kan manusia ya. Terus kalau dalam konteks kenegaraan, kita adalah sebagai seorang warga negara. Dalam konteks kemasyarakatan, kita tentu menjadi bagian dari warga masyarakat. Nah, dalam konteks mungkin kali kita sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi ya, maka kita adalah seorang akademisi. Nah, seharusnya kita memahami peran-peran kita di porsi yang tadi. Saya misalnya sebagai dosen akademisi gitu ya, saya sebagai orang yang aktif di organisasi juga sebagai aktivis gitu ya. Terus saya juga misalnya di kemasyarakatan ya, saya jadi warga gitu ya, saya jadi warga negara gitu ya teman-teman, dalam konteks kenegaraan. Nah itu ketika kita memahami bagaimana sih kemudian kita dengan tugas fungsi pokok kita dengan proporsi yang tadi gitu, maka kita bisa memaksimalkan peran di masing-masing komponen yang kita geluti, di masing-masing ranah gitu ya, atau elemen yang kita berada di situ gitu ya Kak ya. Insya Allah ya, termasuk juga kita sebagai makhluk Allah gitu ya teman-teman, kita sebagai manusia gitu. Nah di situ jadi kita harus memahami identitas kita, karena krisis identitas ini tetap jadi persoalan mendasar ya teman-teman, yang kalau kita tidak kuatkan gitu secara personal, secara kematangan, ya kita juga nggak ngerti gitu. Misalnya kita mau mengambil keputusan apa gitu ya, itu akhirnya kita terombang-ambing gitu, karena kita baca
media hari ini gitu ya, karena banyak pandangan ataupun kelompok Islam hari ini gitu ya. Nah itu sih terkait dengan identitas. Kemudian mungkin yang ketiga yang perlu saya highlight, apa sih yang mendasar ya terkait dengan konflik sosial itu tentang rasialisme. Nah, ini berarti kan kalau kita bicara rasial tuh menyangkut suku, etnis, ras, budaya ya, utamanya kedaerahan. Nah, sebenarnya Indonesia tuh sudah punya slogan NKRI gitu ya. Tapi praktiknya gitu ya itu tidak mudah. Halo, terima kasih teman-teman sudah menonton ya kita gitu. Oke, praktiknya nggak mudah ya tentang bagaimana sih kita tetap melestarikan budaya, tetap melestarikan kedaerahan kita, namun kita juga dapat menjunjung nilai-nilai persatuan itu gitu. Nah itu kan nggak mudah. Maka dibutuhkan sikap-sikap tadi, misalnya kalau dalam Islam kita kenal dengan sikap wasatiyah ya teman-teman, atau kita sebagai umat Islam diantaranya kita bersikap sebagai orang yang berada di pertengahan, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai melestarikan nilai kedaerahan, kebudayaan, tapi juga di sisi lain kita dapat terlibat berkontribusi dalam mempersatukan masyarakat kita gitu, dalam memprioritaskan persatuan gitu. Nah, mungkin itu tantangannya gitu. Caranya yang bisa kita lakukan yaitu dengan yang misalnya kita tetap aktif ya gitu ya, bersama dengan ibu-ibu PKK kalau misalnya kita sebagai orang yang tinggal di masyarakat desa gitu. Tapi di sisi lain juga kita terus mengkampanyekan nilai-nilai kedaerahan kita dengan tidak bias suku ya teman-teman, bias etnis gitu. Nah ini juga sering iya benar, budaya. Jadi kadang kan kita bias itu atau persoalan rasial itu tidak melulu dari apa yang kita sampaikan, bahkan dari mindset kita, paradigma kita, atau apa gibahnya kita gitu, gosipannya kita dengan teman-teman ya, atau minimal sedikit pandangan kita, misalnya kita memandang sinis nih orang-orang di Papua misalnya, gitu kan, misalnya kalau di Papua tuh orangnya gini. Nah, itu sebenarnya baru sikap sinis gitu ya, tapi kemudian juga itu ya nggak sehat buat kita gitu, nggak sehat buat perilaku kita, utamanya kalau kita sebagai seorang figur gitu ya, misalnya sebagai seorang, tentu ya teman-teman ini semuanya figur, penonton yang ada di sini semuanya figur untuk siapa ya? Untuk diri sendiri. Untuk misalnya kalau saya sebagai seorang kakak yang punya adik, saya adalah figur bagi adik saya gitu ya. Nah, saya adalah figur misalnya untuk anak saya kalau kita sudah berkeluarga, kan kayak gitu. Jadi untuk mungkin memantik konflik sosial yang paling mendasar di kita yaitu tadi ya Kak ya, terkait dengan truth claim, identity, dan kedaerahan yang masih notabene banyak ditemukan sikap-sikap rasial ini gitu ya. Nah mungkin itu dulu Kak untuk mengawali pantikan kita. Berarti aku ngerangkum dikit lagi ya yang tadi itu, jadi kayak perubahan sosial kita yang terlalu cepat juga ini kan ada karena misalnya COVID-19 ini, terus habis itu dari identitas diri kita juga, kemudian dari rasionalisme ya Kak? Oh, rasial. Oke. Terus Kak, dari itu selain itu apa lagi Kak? Faktor-faktor yang lain? Apa ya? Ya mungkin kalau di era sekarang, karena kita kalau di pembelajaran kenal dengan istilah digital learning ya, kalau di konteks pemerintahan hari ini kita kenal dengan digital government atau open government atau e-government gitu ya. Nah itu istilah yang perlu kita ketahui, maka semua akses informasi, ilmu pengetahuan hari ini kan harus berbasis digital. Nah bukan tidak mungkin dengan penerapan teknologi digital ini kita tidak memperoleh, kita tidak
mendapatkan persoalan baru. Nah, itu tentu akan semakin banyak juga persoalan atau ya persoalan baru yang bermunculan di samping banyaknya juga gitu ya. Di sisi lain hal-hal yang terkondusifkan atau teratasi ketika kita bisa menggunakan penerapan sistem berbasis teknologi ini gitu ya. Nah, itu dari apa namanya? Dari kerangka teknologi ini, maka dalam konteks literasi pun kita harus tidak boleh asing dengan istilah literasi media. Nah, literasi media ini yang seringkali kita konsumsi sehari-hari, yang notabene bahkan media menjadi sumber permasalahan baru. Apalagi sekarang kan orang tuh lebih nyaman curhat di Twitter, orang itu lebih nyaman curhat di Instagram, orang itu lebih nyaman curhat di Facebook. Nah, kita curhat nih di media sosial gitu ya, curhat gitu ya tentang permasalahan misalnya tetangga yang tidak menyukai kita sindir di situ gitu ya. Terus kemudian ada tetangga kita yang komen, teman kita yang komen, ada yang komennya nyindir, ada yang komennya kemudian menguatkan gitu. Nah, itu kan jadi masalah-masalah baru lagi. Dan masalah ini justru semakin melebar karena nggak bisa diselesaikan, karena nggak tatap muka gitu ya. Gimana penyelesaiannya kalau kita kemudian saling bersinggungan di media sosial? Kan susah juga ya teman-teman. Itu loh tantangan kita hari ini sampai menyentuh ke media sosial. Maka tadi dibutuhkan literasi digital kalau konteksnya media sosial. Bagaimana sih kita memberikan edukasi, penguatan ya teman-teman. Utamanya pengguna media sosial ini kan terdiri dari banyak kalangan usia ya. Tidak hanya diadopsi, tidak hanya digunakan oleh misalnya kita sebagai mahasiswa saja, tapi juga orang tua pun hari ini itu sudah banyak menggunakan Facebook. Bahkan banyak juga yang baru memiliki akun Facebook gitu Kak. Itu banyak sekali kalau kita mau telaah. Di desa saya itu banyak orang-orang desa yang baru saja gitu ya, belum lama gitu bikin akun-akun Facebook gitu ya, Instagram gitu. Nah, itulah gitu. Terus kemudian ketika saya scroll baca komentarnya gitu. Nah, itu kan kita sebagai akademisi ya Kak ya, itu melihatnya kan miris gitu ya. Kok seperti ini gitu ya. Tapi juga kita nggak bisa diem gitu. Nah, mungkin ini yang nantinya jadi warning buat kita bersama teman-teman. Warning buat teman-teman juga di Liter Agak Berdiri untuk terus menggiatkan event-event seperti ini gitu ya. Nah, mungkin tadi Kak tantangan barunya yang dapat memicu konflik sosial yaitu media sosial gitu ya. Dari sini juga dari media sosial ini kan mereka tidak memfilter gitu ya, kayak memfilter apa yang jadi buah pikirannya itu. Nah, betul. Jadi ini kalau menurut Kak sendiri gimana ya cara mengelola itu, mengedukasi masyarakat supaya mereka tuh paham tapi bukan secara tertekan gitu Kak? Paham tapi tidak tertekan. Misalnya tertekannya gimana itu Kak? Sekarang itu kan banyak orang itu kan kalau misalnya kita memberitahu dengan cara yang baik, tapi jadi orang tuh merasa dia dijudge gitu. Kok aku dijudge kayak gitu kan, seperti itu ya. Jadi ngajari tempat begini gitu. Iya benar Kak, bahkan misalnya ada orang yang eksis dikit gitu ya, sekali-sekali posting event kegiatan, event misalnya dia punya quotes pokoknya event tentang dirinya itu dianggap eksisten, terlalu pencitraan gitu ya, dianggap eksistensis gitu ya. Terus kemudian diobrolkan juga, digunjingin juga ya di kalangan teman-temannya gitu. Nah, itu mungkin juga salah satu yang membuat kita tuh akhirnya mau ngapain, mau bersikap apa gitu ya. Di satu sisi kita harus terus mengkampanyekan hal-hal positif untuk literasi media ini, tapi di sisi lain kok kalau saya sering posting itu kok ada yang menganggap kita terlalu berlebihan, lebay gitu ya.
terus kok pencitraannya nggak wajar gitu. Nah itu sih mungkin ya kita tidak perlu terlalu ini ya teman-teman menanggapi gitu orang lain gitu ya dalam hal ini yang mungkin menyinggung kita gitu, terus yang mencibir kita, ya kita tetap fokus karena niatan kita tadi edukasi ya, edukasi literasi media. Ini juga yang kemarin ditanyakan ya sama salah satu adik saya gitu ya, yaitu ya gimana gitu kita harus literasi media, edukasi media ke masyarakat hari ini, tapi di sisi lain kita sebaliknya gitu mendapat feedback sebaliknya kurang positif gitu. Ya udah, kita tidak perlu terlalu menanggapi itu, kita fokus saja gitu ya, pengalihan isu. Kita fokus saja pada grand design kita, kerangka kita untuk terus mengkampanyekan hal-hal positif, untuk terus membuat misalnya kegiatan agenda-agenda seperti ini, membuat poster-poster atau flyer-flyer tentang atau info yang berisi infografik ya tentang edukasi media gitu. Nah itu, jadi ya udah jalani aja gitu ya, jalani aja, tidak perlu terlalu menanggapi sih kalau dari saya ya teman-teman. Karena teman-teman juga kan kawal lobster. Ya karena teman-teman juga kan tentu ada hal yang diprioritaskan, hal yang perlu lebih banyak ditekankan gitu ya. Dalam hal ini kan campaign-campaignnya gitu ya, kalau teman-teman Taraga ini tentunya campaign yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan dan penguatan ya, penguatan kesehatan psikis tentunya ya, mungkin untuk teman-teman Taraga ini. Ini saya sambil di ruangan. Jadi dari tadi banyak orang ketiga keempat ya. Banyak distraksi ya Kak. Oh ya Kak, kalau misalnya nih dari pengalaman pribadi Kakak sendiri tentang realita konflik di masyarakat itu kayak gimana sih yang pernah Kakak hadapi? Jadi sebentar Kak, gimana ya? Sinyal saya. Sinyalnya kurang bagus karena hujan ya Kak ya. Udah mulai deras hujannya. Iya. Ada yang mau bantuin? Mbak, saya jelas nggak? Nggak jelas. Cepet-cepet tethering. Lumayan sih suaranya. Suaranya kedengeran sih, tapi gambarnya agak kurang jelas. Kalau suara saya di sana kedengeran nggak ya? Ya. Halo? Mbak. Jaringan yang bermasalah yang mana ya? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa komentar. Halo? Ya halo? Halo Mbak. Udah bisa. Oh Mbaknya udah kedengeran nih. Ini maaf ya Mbak ya, hujan. Iya hujan. Dimaklumi kok Mbak lagi musimnya. Tapi ini nanti kita batas waktunya sampai jam berapa? Jam 19.30. Saya berpindah dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Itu bercontoh. Oke. Aduh. Oh ya, Bapak melanjutkan dari yang tadi nih Kak. Ini sekarang soalnya udah kedengeran kan? Oke, sudah jelas. Oke, siap. Kalau berdasarkan nih dari pengalaman pribadi Kak Tati sendiri gimana dalam menghadapi ada di masyarakat? Ya. Yang pernah dihadapi.
karena memang ini ya teman-teman sekalian, sudah jelas belum? Sudah jelas. Bagaimana sih kemudian kita mengatasi konflik di masyarakat? Mungkin salah satunya konflik yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya di organisasi gitu ya, kita temukan konflik kesenjangan perlakuan ya. Kalau misalnya kita di organisasi, kita akan mendapatkan apa ya, fenomena semacam kecemburuan sosial ya teman-teman. Misalnya salah satunya seperti itu. Kecemburuan ini berakar dari bagaimana sih perilaku kita terhadap adik-adik kita misalnya ya, terhadap adik-adik di organisasi kita gitu ya, sehingga respon mereka itu tidak selalu apa yang seperti kita inginkan. Kalau misalnya yang satunya itu ketika kalau misalnya yang satunya itu komunikatif, maka yang satunya itu misalnya tidak komunikatif. Karena apa? Karena sikap keadilan kita, perlakuan kita ke mereka itu tidak berimbang misalnya ya. Nah, kita juga kan tidak bisa nih kondisinya kemudian memperlakukan mereka secara sama, tapi perlakukanlah mereka sebagaimana proporsi dan karakter mereka gitu ya. Nah, itu tantangannya. Jadi adil juga bukan berarti sama ya. Nah, sehingga tantangannya ya ketika fenomena kecemburuan sosial di lingkungan sekitar kita ini gitu ya, minimal gitu ya, maka kita harus tadi sering harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang inquiry gitu ya, pendekatan-pendekatan yang apa ya namanya ya, kita harus menggiatkan pendekatan emosional itu ya teman-teman. Bagaimana sih kemudian kita dapat berlaku secara proporsional. Nah, berarti kalau proporsional itu kan kita tahu nih secara struktur dan secara kultur. Di waktu rapat harus seperti apa, di waktu interaksi kesehariannya seperti apa. Nah, itu yang jadi tantangan kita sih, salah satunya untuk mengatasi kecemburuan sosial. Proses melatih kepekaan juga harus terus dilatih ya Kak ya. Jadi untuk kita bisa memahami orang ya, saya nggak tahu kalau dalam teori psikologinya itu disebut apa, tapi mungkin kalau yang saya pahami gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan orang kan kita belajar memahami orang itu, kita belajar memahami karakter orang itu, apakah dia misalnya termasuk orang introvert, ekstrovert gitu ya, apakah dia memang termasuk orang yang komunikatif, responsifnya tuh by chat gitu, by media sosial, ataukah by direct gitu, ataukah secara langsung. Kan orang tuh beragam ya Kak ya. Apalagi sekarang di musim COVID itu muncul banyak apa ya, nah itu tantangannya sih. Ya kita harus terus melatih dirinya ya dengan lebih sering berinteraksi dengan banyak orang ya Kak ya, mungkin itu. Oke. Tapi kalau di organisasi sendiri kita kayak lebih memahami per individunya kayak gimana, memberikan porsi yang tepat sesuai dengan masing-masing individu seperti apa, bagaimana kita ketika berorganisasi, ketika rapat keadaan serius, sama ketika kita hubungan secara emosional kayak gitu ya kayak. Oke. Misalnya saya punya mahasiswa gitu ya. Nah, ada tipikal mahasiswa yang di luar jam kuliah pun gitu, ada yang sering bertanya gitu, Bu, rujukan buku atau PDF yang direkomendasikan untuk mata kuliah A itu apa gitu. Nah, ada juga mahasiswa yang pasif gitu ya. Nah, kita sebagai dosen misalnya, apakah akan terus merespon mahasiswa yang senantiasa bertanya tentang PDF itu atau seperti apa gitu. Nah, mungkin secara apa ya, tugas kita sebagai seorang pendidik gitu ya, maka ya kita harus responsif, karena secara servis juga itu tetap jadi tanggung jawab kita gitu. Nah, kalau untuk menghadapi mahasiswa yang pasif gitu, terus kemudian yang kurang diperhatikan, kurang kita perhatikan sehingga mereka
misalnya secara pengumpulan tugas, akhirnya dampaknya kan sampai ke situ. Itu selalu telat gitu ya. Terus kemudian efek dari perlakuan kita ya Kak ya kepada mahasiswa itu, apakah sudah sebagaimana proporsinya atau masih kemudian timpang gitu ya dalam memperlakukan mereka. Jadi lebih kepada kita terus mengupayakan diri, terus melatih diri ya, utamanya dalam konteks ini penekanannya di komunikasi kita sih ya Kak ya, dan kecakapan pendekatan kita, pendekatan personal tentunya. Ini ada Mbak Lala. Halo Mbak Lala. Mbak Lala di ini join. Mbak Lala, saya masih di Banjarmasin ini Mbak. Ada Yunda Ella juga tadi ya. Selamat datang teman-teman. Gimana Mbak? Tati, selamat datang kendalanya Kak Tati gitu. Iya, ada Mbak Lala, staf susnya Mas Aminuddin Ma'ruf. Kalau aku rindu pada dirimu bagaimana? Aduh, nanti Mbak kalau saya ke Tangerang, saya pasti kabarin Mbak. Ini Pak, secara organisasi gitu ya. Iya. Ya, untuk teman-teman yang lain kalau ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar atau klik ada tanya ya. Kita mau tanya lagi nih Kak. Gimana ya? Apa pertanyaannya? Sebenarnya kan udah banyak banget. Gimana Kak? Iya, sebenarnya kan konflik sosial tuh banyak banget ya Kak ya. Banyak banget sampai kita bingung mau menyebutkan konflik yang seperti apa gitu ya. Karena sosial juga luas ya Kak ya, menyangkut budaya gitu, politik dan semacamnya gitu. Nah, termasuk juga yang menyangkut persoalan-persoalan di tetangga gitu ya, di organisasi itu juga kan masuk ranah sosial. Saking banyaknya gitu, kita bingung nih mau ngambil yang case apa gitu ya. Masih berat gitu Kak. Nah, tantangannya ya paling tadi ya kalau untuk bagaimana cara kita mengatasinya tadi juga sudah saya singgung. Mungkin dari segi kebijakan ya teman-teman, misalnya kalau kita sebagai seorang yang berada di struktural gitu, atau kita yang berada di pemerintahan gitu ya, kita harus menerapkan pola-pola komunikasi, menerapkan pola-pola kebijakan yang berbasis pada modal sosial. Caranya seperti apa gitu ya, dengan mengaktifkan dan melibatkan gitu ya, misalnya organisasi-organisasi sampai ke tingkat desa. Jadi kita bisa lihat di sini gitu ya, komunikasi secara struktural baik dari tingkatan desa, kecamatan itu tidak terputus, dan itu hierarkis horizontal gitu teman-teman, sehingga komunikasinya tuh terjalin. Nah, jadi bagaimana sih membangun pola kebijakan ini yang berbasis pada modal sosial ya, dengan mengkrit ide-ide program-program yang memang baru tapi juga mengena dan melibatkan semua komponen itu ya Kak ya, supaya tidak menimbulkan fenomena-fenomena sosial baru gitu ya, masalah-masalah sosial baru di antara berbagai elemen baik secara horizontal maupun vertikal ya. Kalau misalnya kita pahami struktural secara vertikal kan, kemudian kita bisa lihat nih bagaimana secara koordinasi dari dinas di antara dinas-dinas di tingkat kabupaten misalnya. Nah, kalau secara vertikal gitu ya, mungkin ya kita bisa lihat bagaimana gitu koordinasi
pemerintah setempat dari atas sampai bawah. Jadi kebijakannya harus berbasis pada modal sosial. Gitu. Oke, Kak. Ini banyak komen dari teman saya, malu saya. Iya, ya. Berarti lebih transparansi ya Kak dari atas ke bawah, baik itu Betul. kita pokoknya tuh harus transparansi dan jelas supaya mereka tuh sama-sama paham kalau maunya tuh seperti apa gitu ya. Dan bisa tidak yang merugikan dari masing-masing lini tingkatan gitu. Ya, kalau transparansi itu sudah kewajiban ya Kak ya. Ini juga ada dalam asas penyelenggaraan pemerintah. Jadi secara penyelenggaraan kebijakan, penyelenggaraan negara ya harus proporsionalitas, harus terbuka gitu ya, harus ada transparansi gitu. Maka ya transparansinya ketika misalnya pemerintah punya program, ya silahkan dikomunikasikan, disampaikan, disosialisasikan ya. Kan sekarang tuh sosialisasi udah banyak cara ya Kak ya. Cukup dengan flyer gitu misalnya, atau event-event seperti ini gitu, live Instagram kan bisa nih para anggota dewan itu live Instagram gitu, atau misalnya dia pemdes kepala desa ya live Instagram itu nggak apa-apa Kak, itu lebih menarik. Ada pertanyaan nih Kak. Kak. Ya. Oke. Kalau kita yang rakyat kecil, apa yang bisa kita lakukan untuk meredam konflik sosial? Gimana nih Kak? Mungkin yang bisa kita lakukan ya kita tidak ikut menyalakan api ya Kak ya, mungkin ya kita cukup dengan misalnya kalau kita sebagai warga desa gitu ya, misalnya ya saya seorang warga desa gitu, kita ya melakukan proses-proses pendekatan ya, karena bagaimanapun konflik sosial ini muncul dan dianggap konflik itu ketika kita kurang pengetahuan tentang apa sih kemudian yang menjadi permasalahan mendasar sebenarnya gitu ya, permasalahan mendasar yang sebenarnya. Jadi sebenarnya konflik sosial itu juga bisa direda dengan proses edukasi, proses pengetahuan, proses pendidikan. Nah, ini juga nyangkut ke masalah etnis tadi ya gitu, masalah masalah rasial tadi gitu ya, yang mana kalau misalnya orang itu secara tingkat pendidikan yang semakin tinggi, dia akan terbuka dengan daerah-daerah di luar dari daerah kita. Ini ada salah satu penelitian juga yang pernah saya baca, jadi tingkat penerimaan misalnya ya, kalau dalam misalnya berkeluarga gitu ya, nah misalnya yang dia bisa menikah itu antar misalnya pulau atau antar negara itu yang pendidikannya strata 2. Tapi kalau misalnya yang dia masih strata 1 itu seringkali ya udah saya sama orang daerah kita aja gitu ya. Sama kalau misalnya saya orang Jawa ya saya sama orang Jawa aja gitu. Nah, itu ada saya pernah baca artikel itu gitu ya Kak ya. Nah, mungkin di sini kuncinya adalah pendidikan ya. Nah, karena kita orang yang berpendidikan, kita bisa menginformasikan nih, bisa memberitahu nih ke keponakan kita gitu ya, karena kita misalnya di rumah juga kan punya tetangga, ponakan apa, pendekatan aja dengan unsur-unsur keteladanan kita aja gitu ya kan. Pokoknya yang ringan-ringan aja, nggak terlalu berat. Ini kok komennya bukan pertanyaan. Saya jadi grogi ya kan. Jadi salah satu kuncinya itu kan pendidikannya Kak. Selain dari kepribadian masing-masing individu, terus kepentingan individu dan kepentingan kelompok, tapi juga dari ada budaya, ada suku gitu ya Kak. Sama organisasi politik seperti itu ya Kak ya. Iya. Bisa nggak sih Kak, kalau misalnya nih permasalahan yang terjadi di masyarakat itu ada kaitannya dengan karena ingin dianggap sama dengan kelompoknya. Jadi kan sebenarnya pemicunya satu nih Kak, pemicunya satu. Lalu kemudian orang-orang yang sebenarnya hanya ingin gimana ya?
Gimana? Kan jadi, nah kan misalnya nih Kak, kita ada pemicu konflik di masyarakat individu gitu. Tapi ini bisa menggiring opini masyarakat sehingga mereka jadi ikut-ikutan seperti itu Kak. Saya jadi nggak fokus, ini banyak digangguin. Masya Padahal Allah. orang-orangnya di sekitar ya, teman-teman. Oke. Meramaikan ya Kak. Eh, mm-mm. Ya, tapi aduh. Jadi contohnya nih, misalnya permasalahannya apa Mbak? Kayak apa ya? Saya jadi ngeblank juga. Ya saya sebentar saya jadi ngeblank. Ya, oke. Kayaknya kayak apa ya? Beberapa misalnya kayak di suatu desa beberapa kasus itu tuh yang pernah apa ya? Seperti kayak unjuk rasa nih yang kemarin yang terbaru seperti dari apa ya? Kayak penyebabnya satu orang seperti kayak dari kebudayaan misalnya nih Kak. Apa ya? Misalnya nih contoh yang sering terjadi itu yang masih sampai sekarang itu kayak misalnya tanah ulayat, tanah adat itu kan ada belum sampai sekarang masih banyak yang belum ada aturannya kayak gitu Kak. Jadi itu tuh Betul. terus menjadi dan konflik terus menerus tuh kayak gimana Kak? Maksudnya apa ya? Misalnya itu tuh udah selesai gitu kan, kemudian muncul lagi orang yang ingin membangkitkan itu dan orang yang lain tuh sebenarnya tuh gak bermasalah tapi malah ikut-ikutan kayak gitu. Itu dapat apa gimana? Iya, karena kalau yang konteksnya tanah adat itu memang apa ya, proses penyelesaian secara adat pun di masing-masing kedaerahan berbeda ya Kak. Bahkan aturan Iya. tentang keadatan pun itu belum bisa menjawab atau menyelesaikan konflik-konflik tanah adat. Nah, termasuk juga dalam penanganan kebijakan yang dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi tanah adat ini, itu kan masih mengadopsi hukum lama kalau masalah itu. Sehingga memang ya gimana ya untuk menyelesaikannya gitu, untuk mengatasinya. Ya tadi kalau misalnya dimungkinkan, sebenarnya kan banyak cara ya, kalau ini garis bawah nih, kalau pemerintahannya misalnya kreatif inovatif atau pemangku kepentingannya lah gitu ya, jadi punya ide-ide baru, punya gagasan-gagasan baru yang berbasis pada modal sosial tadi. Nah, modal sosial tadi kan di dalamnya ada banyak, ada pelibatan semua unsur di masyarakat, semua elemen ya. Ada juga penggunaan komunikasi yang menyeluruh itu, sehingga dengan pendekatan-pendekatan itu, dengan komunikasi-komunikasi itu mungkin dapat melerai konflik ya Kak ya. Nah, kalau secara hukum memang belum ada ya kayak kalau untuk tanah adat tadi gitu. Nah, hidup masyarakat adat gitu ya. Oke, mungkin kalau untuk tadi konflik keormasan. Kalau konflik keormasan sebenarnya lebih sering dibumbui dengan isu-isu keagamaan ya Kak ya. Nah, ini juga Iya. paradigma yang harus kita apa namanya? Harus kita benahi ya, teman-teman gitu. Yang mana karena kita hidup di negara persatuan yang salah satu sila dasarnya adalah berketuhanan, maka sudah seharusnya gitu ya, kalau kita berpegang pada nilai-nilai Pancasila itu, kita tidak lagi memperdebatkan masalah-masalah agama. Tapi kan sekarang tuh apa ya, banyak juga gitu ya, kemudian Islam baru gitu ya, kemudian gerakan Islam baru gitu, terus ideologi-ideologi keagamaan yang baru gitu ya. Nah, dan masalah agama itu tetap jadi permasalahan yang dapat memicu ya, permasalahan utama yang dapat memicu konflik sosial. Karena apa? Karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama gitu ya.
organisasi-organisasi agama seharusnya dapat menyinkronkan gerakannya gitu ya untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang lahir dari persoalan isu-isu agama gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini dilakukan oleh organisasi-organisasi yang bukan keagamaan. Banyak cara dan banyak pendekatan. Banyak model kampanye kreatif yang bisa kita lakukan ya Kak ya. Termasuk ini juga teman-teman Tara Gak Berdiri kalau saya pikir sudah kreatif ya dengan based on penguatan psikisnya, psikologisnya supaya secara personil itu dia kuat dulu gitu ya. Nah kayak gitu. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Faj. Pendidikan sekarang ini kurang mampu menjadi tumpuan atas penyelesaian masalah konflik sosial karena banyak problem dalam intern sendiri. Gimana tuh Kak? Jadi ya, kalau Jadi pendidikan itu kurang menyelesaikan pendidikannya gitu kurang ya. jadi, ya, kurang jadi tumpuannya, kurang bisa menyelesaikan konflik sosialnya nih. Oke, kalau dalam konteks psikologis mungkin yang harus direfleksikan itu ya diri kitanya gitu ya. Karena kita juga orang yang berpendidikan gitu ya. Nah, apakah dalam proses kita mengemban studi ilmu di perguruan tinggi, di proses pendidikan kita sudah benar-benar belajar atau hanya bersekolah saja? Kan beda itu ya Kak ya. Ada memang dia kuliah gitu ya, tapi ada juga orang yang kuliah dan belajar. Itu bedanya Kak. Kalau misalnya dia kuliah dan belajar, insya Allah dia ya beneran sarjana gitu ya. Tidak hanya sarjana secara legalitas saja, tapi juga secara attitude, secara sikap, psikomotorik, secara afektif, kognitif gitu. Insya Allah ya teman-teman, makanya tadi poin pentingnya, jadi beneran belajar gitu ya. Nah sehingga kalau beneran belajar manfaatnya juga akan kita rasakan, kita peroleh dan kita terapkan di kehidupan kita berikutnya, di kehidupan kita selanjutnya ya teman-teman. Iya Kak Dika, ada yang beli ijazah juga, banyak Kak hari ini ya, banyak yang beli ijazah. Ya kita tidak bisa menyebutkan ya. Penting membuat keluarga tangguh, guys. Semua berawal dari rumah. Betul. Kan di dalam agama Islam pun ya kan yang paling ditekankan adalah pendidikan yang utama yaitu pendidikan keluarga. Betul. Nanti untuk keluarga Sakinah next sama Mbak Januaria Laili ya. Kayaknya dari tim Tara Gak Berdiri juga deh ya. Itu nanti ini kayaknya. Nanti netizen baper kan? Kalau udah baper gimana kita memperoleh persatuan kan? Tapi sekarang bisa ya Hanji Pyong gitu ya. Kemarin kan ini gimana nih Kak? di startup itu Ramai ya Kak? iya Itu juga ramai loh. Ada tim-timnya loh. itu ibaratkan itu ada tulisan yang mengutarakan kurang apa jakatnya Hanji Pyong ini gitu ya. Aduh berat itu. Selero lama. Ini penontonnya oke. Itu di belakang ada. Iya. Nggak terasa kali waktunya udah mau habis ini, kalau udah jam 19.28. Aduh, sayang banget. Mungkin ada apa ya, kesimpulan yang ingin Kakak sampaikan terkait pembahasan kita dari ini dari awal sampai akhir. Banyak banget nih, mungkin bisa dirangkum secara sederhana gitu sama Kakak kita. Ya, apa ya untuk kesimpulannya? Sebenarnya untuk kita bisa mengatasi persoalan-persoalan atau konflik-konflik sosial itu ya itu dimulai dari diri kita ya Kak ya. Bagaimana kemudian kita memperlakukan orang di sekitar kita, memperlakukan orang lain, apakah membuat baper atau tidak gitu ya.
apakah membuat timpang atau tidak, senjang atau tidak gitu, baik secara komunikasi, secara balas pesan, misalnya secara perlakuan dan semacamnya gitu. Nah, itu hal sederhana, hal kecil, tapi ternyata sangat berdampak pada semua hal untuk berikutnya, untuk selanjutnya ya, terhadap respon teman-teman kita gitu, respon lingkungan kita. Gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita harus lebih aware lagi, lebih komunikatif, responsif lagi, lebih kreatif lagi dalam menggiatkan kampanye-kampanye untuk penguatan kerana perbaikan diri, mungkin ya, kualitas diri kita gitu ya Kak ya. Karena kan kualitas diri kita, kemudian juga pengetahuan kita gitu ya, itu kan menentukan perilaku dan perbuatan kita Kak. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya Kak ya untuk obrolan ringan kita malam hari ini gitu. Karena semoga bahasa saya bisa dimengerti ya Kak ya, karena kan ini sebenarnya ringan banget dan memang kita harus mulai dengan diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Nah, ini lagi yang ke bisa individunya saya gitu ya Kak. betul. Iya. Terima kasih untuk teman-teman Taraga Diri ya sudah mengundang saya, tapi juga saya sampaikan permohonan maaf karena dari tadi mungkin sinyalnya tidak terlalu stabil. Ini sudah tethering dengan 3 orang. Ya, dari kami juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan membagikan ilmunya yang luar biasa sekali loh untuk malam hari ini, walaupun dengan keterbatasan yang ada gitu ya. Termasuk luar biasa sekali gitu kan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama, saling mengingatkan dan saling melengkapi. Saling Nah, ini juga teman-teman, sedikit mungkin ya, kalau untuk kita secara individu, mungkin pesan saya terus berani dan memantaskan diri agar satu frekuensi dan saling memahami gitu ya teman-teman. Nah, karena dari saling memahami kan akhirnya kita harmonis ya di kehidupan sehari-hari secara personal maupun secara kemasyarakatan gitu. Nah, itulah teman-teman. Jadi tadi ya, terus berani menggiatkan hal-hal positif dan memantaskan diri yaitu dengan kualitas kita agar kita satu frekuensi dalam memahami persatuan dan kita bisa terus saling menyayangi agar kehidupan jadi harmonis gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Ya, makasih banyak Kak. Itu luar biasa sekali juga. Ini ada juga ini yang bilang saling mengerti, saling menyayangi, saling. Ya. Oke. Boleh, makasih banyak Kak untuk malam hari ini. Ya, saya izin live ya. Oke, selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itu diskusi kita pada malam hari ini. Kalau ada salah kata dari kami, baik dari tim Taraga Diri maupun dari narasumber, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ada sedikit info dari ini kan kita sudah membahas tentang realita konflik. Nah, pekan depan itu kita akan membahas tentang superhero kompleks. Nah, ditunggu ya Sabtu malam minggu depan. Kalau gitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.